Apa kamu suka wanitaku? Apa yang ingin ia lakukan? Leon berlari menangkap tangannya. Terlambat beberapa menit saja, nyawa akan melayang dan kepalanya akan remuk dihantam batu-batu keras. Lepaskan tanganku, biarkan aku. Leon tidak menghiraukannya. Ia menarik tubuhnya hingga benar-benar naik lagi ke atas. Ia mendorongnya kasar hingga terjatuh di lantai. Kamu benar-benar gadis bodoh. Aku sudah bilang, kamu belum bisa mati sebelum aku izinkan kamu mati. Leon semakin marah lagi ketika Hara memilih ingin mengakhiri hidup saat ada masalah. Sama seperti yang dilakukan ibu dan kakak perempuan Leon. Dengar, jangan harap kamu mati dengan mudah. Jovita memilih ingin mengakhiri hidupnya. Ia tidak mau jadi mainan Leon. Ia juga tidak tahan dengan rasa sakit yang ia alami. Leon mengeluarkan ponsel dari kantong jaketnya. Ton, kamu naik ke atap. Baik, bos. Jawab Tony di ujung telepon. Tidak sampai 5 menit, dengan bahu naik turun, napas ngos-ngosan, ia sudah di atas. Ada apa, bos? Matanya melihat Jovita masih tersungkur di lantai. Bawa wanita pembangkang ini ke gudang. Ikat. Dia mencoba terjun dari lantai ini. Tidak boleh siapapun yang berani membantah perintah saya. Kalau kamu ingin mati, tunggu saya izinkan, baru kamu mati. Kata-kata yang sangat menyakitkan. Hidup segan, mati pun tak mampu. Tony membopong tubuh Jovita ke gudang. Aku takut gelap. Tolong jangan bawa aku ke sana. Ini perintah, bos. Saya hanya menjalankan perintah. Nanti kalau aku membantahnya, aku akan dihajar. Kamu kenapa ingin melompat dari sana? Tapi aku takut. Suara Jovita parau, tubuhnya bergetar. Baiklah, aku akan menyalakan lampu. Tidurlah di sini. Jangan menangis atau jangan berteriak. Lebih baik diam agar dia tidak menyakitimu. Cara menghadapi bos, kamu harus jadi anak yang penurut. Jangan membantahnya. Kalau kamu berniat ingin melawannya, itu akan sia-sia. Yang ada, kamu yang akan tersakiti. Tony memberikan nasihat. Temenin aku takut. Kata Jovita memohon. Tony tahu, merasa sangat kasihan, ia akan dapat masalah besar dari bosnya jika ia melakukan itu. Tapi hatinya tidak tega melihat Jovita yang ketakutan. Tony memilih menemaninya dalam gudang. Ia tidak ingin menyentuh apapun dekat dengan milik bosnya. Ia hanya duduk di pojok dan Jovita ia ikat di tiang. Di tengah ruangan gudang, ia membiarkan posisi tubuhnya duduk agar ia bisa beristirahat. Leon tahu, Tony menemani Jovita dalam gudang. Semua ruangan dalam rumahnya tidak luput dari kamera CCTV. Jadi ia tahu kalau Tony duduk jauh dari Jovita. Ia juga tahu kalau Jovita diikat. Sebelum ayam berkokok, Tony sudah keluar dari gudang. Ia menuju kamarnya. Tapi seseorang sudah menunggunya di dalam kamar. Siapa lagi kalau bukan Leon? Kamu dari mana saja? Aku menunggumu semalaman di sini. Kata Leon, nada suara datar tapi menekan. Saya hanya kasihan melihatnya, bos. Dia ketakutan sendirian, takut gelap. Maka itu saya menemaninya. Apa kamu suka wanita-wanita yang bekas aku pakai? Tidak, bos. Saya tidak berani. Saya hanya kasih pak. Belum juga ia selesai bicara, ia sudah diberi bogoman mentah. Bukan hanya itu, Leon bahkan mengambil pemukul bisbol dan menghajar Tony tanpa ampun. Tony hanya diam saja, karena ia tahu, semakin ia berusaha menjelaskannya, ia akan semakin marah dan bertambah murka. Aku tidak suka perintah saya diabaikan. Kenapa kamu tidak menjawab? Biasanya kamu menjelaskan. Kenapa? Kenapa sekarang diam saja? Saya salah, bos. Saya minta maaf. Kata Tony. Wajahnya babak belur. Setelah puas menghajar teman masa kecilnya tersebut, ia keluar dari kamar Tony dengan langkah seperti orang mabuk. Dalam kamar, ia menuangkan minuman keras dari botol. Kepalanya pusing.
Matanya tidak bisa tidur sampai pagi, membuat kepalanya seperti ingin meledak. Leon terkapar karena terlalu mabuk. Tony datang membawa sarapan untuk Jovita ke gudang. Jovita dihukum karena mencoba bunuh diri. Kini ia diikat seperti tawanan di gudang belakang. Ada apa dengan wajah kakak? Tanya Jovita terkejut dengan luka lebam di wajah Tony Hong. Tidak apa-apa, aku terpeleset di tangga. Tony menutupi permasalahannya. Kakak dipukul karena aku kan? Jovita merasa bersalah karena ia memaksa lelaki itu untuk menemaninya. Pada akhirnya, lelaki itu dapat masalah besar. Wajahnya babak belur. Tidak apa-apa. Kedepannya, kamu harus menurutinya. Apa yang dikatakan Bos Leon. Dengan begitu, kamu tidak tersakiti. Bahkan orang di sekitarmu juga tidak ikut terseret. Begitulah kehidupan di sini. Tidak ada yang bisa menolong di sini. Semuanya akan menjaga diri sendiri. Dan jangan percaya pada orang lain. Baiklah, aku tahu. Maafkan aku, kata Jovita. Ia menangis saat melihat luka-luka di tubuh Tony. Ia merasa bersalah karena semua itu karena dirinya. Dia orang yang menakutkan. Aku benci padanya. Jangan menangis. Cepat habiskan makanannya, kata Tony. Ia kasihan melihat Jovita. Kenapa kakak baik padaku? Apa kita sebelumnya pernah bertemu? Aku harus segera pergi dari sini, sebelum hal buruk terjadi lagi. Tony pergi dengan buru-buru. Pertanyaan Jovita menguap begitu saja. Ia tidak ingin menambah masalah. Ia takut bosnya akan lebih marah lagi nanti. Jika ia masih mau mengobrol lama dengan Jovita. Maka itu, ia buru-buru meninggalkan Jovita. Terima kasih sekali lagi. Jovita melontarkan lagi kata-kata maaf itu dari mulutnya. Lelaki itu tidak mendengarnya, karena tubuhnya menghilang keluar dari gudang itu. Walau bosnya memukulinya dengan kasar dan seluruh badannya lebam, tapi Tony selalu bekerja profesional. Ia akan menemui bosnya pagi ini, karena setiap pagi sebelum hari kerja dimulai, ia akan menemui bosnya. Tok, tok. Tidak ada sahutan dari dalam kamar Leon. Ia khawatir kalau bosnya terjadi sesuatu. Beberapa ketukan tidak ada sahutan. Tony dan dua orang berbadan tegap membongkar kunci. Leon duduk di lantai. Ia tidak tidur. Pingsan pun tidak. Ia hanya duduk lemas. Matanya melihat ke arah pintu. Bos, ada apa? Kedua orang yang berbadan tegap membantunya berdiri. Kepalaku pusing. Aku merasa rumah berputar kalau aku berdiri. Aku ingin tidur, tapi tidak bisa memejamkan mataku. Aneh. Mataku mengantuk, tapi tidak bisa tertidur. Bawa wanita itu ke sini. Aku harus memberinya pelajaran. Ini semua gara-gara dia. Siapa suruh dia ingin melompat dari atas? Bawa dia ke sini. Ia memerintah kedua lelaki berbadan tegap itu membawa Jovita ke kamarnya lagi. Baik, bos. Tidak pakai lama, Jovita sudah diseret lagi masuk ke kamarnya. Kamu pikir aku egois bukan? Karena setelah membuangnya, tetapi tidak lama lagi, aku memungutnya dan memakannya. Kamu pasti berpikir seperti itu bukan? Ia melirik Tony yang masih berdiri di sampingnya. Bahkan luka akibat dihajar itu masih terlihat sangat jelas. Iya. Jawab Tony terdengar ketus. Jadi, apa kamu menyukai milikku sekarang? Tidak, aku hanya kasihan pada wanitanya, bos.